Shalom, jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Manusia dijadikan Tuhan sebagai makhluk yang bersifat spiritual. Oleh karena itu, manusia mampu meresponi hal-hal yang bersifat rohani. Manusia selalu berusaha untuk berhubungan dengan Tuhan dalam bentuk ibadah. Hampir semua kegiatan ibadah, mulai dari ibadah anak-anak, ibadah pemuda remaja, ibadah lansia, ibadah umum hari Minggu, memberikan persembahan, sehingga persembahan telah menjadi bagian dalam sebuah ibadah. Ibadah dengan memberikan persembahan oleh kita orang percaya saat ini tidak dapat terlepas dari ajaran Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Bahwa jauh sebelum gereja ada, Kejadian 4 ayat 1-15 menuliskan Kain dan Habel telah melaksanakan korban yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk ibadah mereka. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya, tetapi menolak Kain dan persembahannya. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa Tuhan berkenan dengan ibadah Habel dan tidak berkenan dengan ibadah Kain? Padahal keduanya telah membawa persembahan kepada Tuhan. Menurut Ibrani 11 ayat 4, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Perbedaan utama adalah Habel mempersembahkan korban dengan iman sebagai ucapan syukur, penuh hormat, kekaguman, dan ketakjuban kepada Allah yang dipujanya, sehingga Habel dipandang sebagai orang benar di mata Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang percaya dalam beribadah dan mempersembahkan kepada Tuhan Yesus harus disertai dengan dasar dan keyakinan iman yang benar terhadap Tuhan. Sebagai umat yang dijadikan baru, persembahan kita bukan saja sekedar memberi uang atau lainnya. Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar melalui kehidupan yang tak bercacat celah. Kita harus berjuang dengan keras menjalani kehidupan tanpa celah moral atau dosa. Ini adalah sebuah panggilan untuk hidup yang bebas dari kebiasaan atau perilaku berdosa, seperti pikiran kotor, keinginan cabul, hawa nafsu jahat, keserakahan, kesombongan, kebencian, dan sebagainya. Berbeda dengan Habel, Kain tidak ditulis bahwa ia beriman. Bahkan dalam 1 Yohanes 3:12, ia menjadi anak iblis dan membunuh saudaranya sendiri, sebab hal-hal yang dilakukannya adalah salah. Firman Tuhan mengajarkan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Ketika persembahannya ditolak Tuhan, Kain menjadi marah dan mukanya muram, ayat yang ke-6. Kain membunuh Habel, ayat yang ke-8. Kain tidak menghormati Tuhan, ayat yang ke-9. Satu dosa, jika tidak diselesaikan atau bertobat, akan memicu atau melahirkan dosa-dosa yang lain yang berkelanjutan. Dosa bisa menjadi bibit untuk dosa berikutnya. Seseorang yang telah melakukan dosa mungkin akan mengulanginya lagi, lalu melakukan dosa lain untuk menutupinya, sehingga menciptakan kebiasaan buruk yang semakin sulit dihilangkan dan dapat berakhir dengan kematian rohani atau kebinasaan jangka panjang. Akibat perbuatan Kain, ia dikutuk Tuhan. Kain tidak bisa lagi bercocok tanam, tanah tidak akan menghasilkan apa-apa. Ia akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi, ayat 12. Namun di tengah hukumannya itu Allah masih berjanji kepada Kain untuk melindunginya, ayat 15. Bersyukurlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang setia, Tuhan yang adil. Memang upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23, tetapi dalam ayat ini juga menyatakan bahwa Allah memberikan anugerahnya berupa hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Kematiannya di kayu salib telah menebus hidup kita, mengampuni dosa kita,
membebaskan dari hukuman dan kuasa dosa, bahkan memberikan hidup kekal bersama Bapa di sorga. Bagian kita hanyalah beriman kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Jemaat Tuhan dan pendengar Blessed Life yang setia, imanlah yang menyelamatkan, bukan persembahan atau perbuatan baik kita. Tetapi setelah diselamatkan, kita harus melakukan perbuatan baik sesuai ajaran firman-Nya. Perbuatan baik adalah wujud nyata iman kita yang hidup. Selamat menikmati buah iman dan pertobatan. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka!